tense. Sebelum menjelaskan materi yang akan kita bahas, kita akan memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Halo, nama saya Siva Sapa dari Prodi PAI 3A. Dan saya Amelia Tiga dari Prodi PAI 3A. Dan saya Latifah Jana dari Prodi PAI 3A. Dimohon kepada teman-teman semua untuk memperhatikan dan juga membuka alat tulisnya untuk menulis materi yang akan kita sampaikan agar dapat memahami. Selamat menyaksikan. Halo, kembali lagi dengan saya Siva Sapa. Di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi passive voice of simple future tense. Di sini ada dua pengertian. Yang pertama, definisi dari passive voice dan future tense. Passive voice adalah kalimat subjeknya yang dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Dalam bahasa Indonesia, passive voice atau kalimat pasif biasanya diawali dengan imbuhan di. Apakah kalian tahu apa itu simple future tense? Definisi dari simple future tense adalah bentuk tenses untuk menunjukkan suatu peristiwa yang belum mulai dan baru terjadi di masa depan. Jadi, tenses ini menunjukkan suatu tindakan yang akan dilakukan setelah sekarang. Jadi, kesimpulannya adalah salah satu cara untuk menyatakan suatu hal atau tindakan yang akan datang dalam bahasa Inggrisnya adalah simple future tense. Simple future tense merupakan tenses yang digunakan untuk mengekspresikan suatu yang akan digunakan di waktu yang akan datang atau masa depan. Struktur yang digunakan pada simple future tergantung pada fungsi dari apa yang ingin dikatakan, mulai dari berbicara tentang pengaturan, keinginan, rencana, prediksi, dan lain-lain. Future biasanya menggunakan kata bantu will yang digunakan untuk menyatakan tindakan yang akan diselesaikan. Sementara penggunaan going to biasanya untuk sesuatu yang akan dilakukan tetapi sudah direncanakan sejak awal sebelum saat berbicara. Adapun adverb of time atau keterangan waktu yang biasanya digunakan simple future adalah yang pertama soon yang artinya segera, yang kedua tomorrow yang artinya besok, yang ketiga next week yang artinya minggu depan, yang keempat tonight yang artinya malam ini, yang kelima later yang artinya nanti, yang keenam the day after tomorrow yang artinya lusa, yang ketujuh day and day yang artinya sebentar lagi. Jadi, dalam passive voice of simple future tense itu terdiri dari dua rumus. Rumus yang digunakan, rumus yang pertama adalah shall atau will. Yang rumusnya adalah subject plus shall atau will plus be plus verb 3 plus by plus object. Dan rumus yang keduanya adalah terdiri dari to be, going to,
yang rumusnya adalah subjek plus to be plus going to plus be plus verb 3 plus by plus object. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh passive voice of simple future tense. Di sini ada kalimat batch of bananas will be bought by Agung this afternoon, yang artinya seikat pisang akan dibeli oleh Agung sore ini. Nah, batch of bananas adalah sebagai objek, will be sebagaimana yang tadi telah disebutkan di dalam rumus, box sebagai verb 3, by Agung sebagai objek, this afternoon sebagai keterangan waktu. Contoh kalimat yang kedua, a video will not be made by Anissa next month, yang arti kalimatnya adalah sebuah video tidak akan dibuat oleh Anissa bulan depan. Nah, a video sebagai subjek, will not be sebagaimana yang ada di rumus, by Anissa sebagai objek, next week sebagai keterangan waktu. Contoh kalimat yang ketiga, yang mana tadi telah disebutkan di dalam rumus, ada dua rumus. Yang pertama will dan yang kedua to be going to. Nah, contoh kalimatnya adalah a new house is going to be built by Arif and Dian next week, yang artinya rumah baru akan dibuat Arif dan Dian minggu depan. Nah, a new house sebagai subjek, is going to sebagaimana yang ada di dalam rumus, be sebagaimana yang ada di dalam rumus, but sebagai verb 3, by Arif and Dian sebagai objek, next week sebagai keterangan waktu. Cukup sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Karena kebenaran datang dari Tuhan, kesalahan datang dari setan, kita hanyalah korban. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang ada di kelas.